Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memberikan panduan bagaimana caranya menambahkan akun khusus untuk Google Classroom yang nantinya bisa kita gunakan untuk melakukan pembelajaran jarak jauh menggunakan Google Classroom. Akun ini nantinya akan kita mencoba tambahkan di perangkat komputer ataupun di perangkat Android seperti handphone, HP Android. Jadi nantinya akan ada dua panduan. Yang pertama yaitu menggunakan komputer, yang kedua adalah nanti kita bisa menggunakan HP Android dari Bapak Ibu semuanya. Jadi terus saksikan video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Pertama-tama kita siapkan komputernya dengan jaringan internet yang stabil dan kita siapkan akun Google Classroom yang nantinya akan kita gunakan. Kita buka browser, kita masuk ke Gmail login. Jika kita masih masuk di Gmail dengan akun yang bukan kita gunakan untuk Google Classroom, maka kita keluar terlebih dahulu. Ya, kita klik keluar, kemudian kita akan kembali login menggunakan akun Google Classroom yang sudah kita siapkan. Di situ ada pilihan gunakan akun yang lain, kita klik. Kemudian kita masukkan akun Google Classroom yang kita siapkan tadi. Kita ketik, sesuaikan huruf, titik, tanda baca lainnya harus pas. Kemudian setelah selesai kita klik berikutnya dan kita masukkan sandi yang sudah kita siapkan. Kita masukkan, kemudian klik berikutnya. Di situ kita tinggal terima dan akan ada konfirmasi untuk membuat sandi baru yang lebih rumit dan aman untuk kita gunakan, dan kita tinggal membuatnya yang mudah untuk diingat kita dan tidak mudah untuk dibuka oleh orang lain. Kita masukkan saja, kita buat sandi baru dengan sandi yang lama berbeda ya. Jadi kita masukkan sandi yang baru yang berbeda dengan sandi yang lama. Kemudian setelah sudah buat sandi, kita konfirmasikan. Setelah itu kita tinggal klik ubah sandi. Nah, kita sudah masuk di akun Google Classroom kita. Selanjutnya kita buka tab baru atau new tab. Kemudian kita ketikkan classroom.google.com untuk masuk ke dalam Classroom. Ketika tampilan pertama kali kita masuk, akan muncul konfirmasi apakah akun yang digunakan apakah sudah sesuai dengan akun Google Classroom kita. Jika memang itu bukan akun yang kita masukkan tadi, maka kita bisa klik di bagian kanan. Kemudian nanti akan muncul pilihan beberapa akun yang ada di perangkat kita. Kita klik saja akun Google Classroom yang tadi kita siapkan. Kita klik, kemudian kita tinggal klik lanjutkan. Dan kita pilih sebagai seorang pengajar karena kita adalah seorang guru, maka kita klik di bagian saya seorang pengajar. Tampilan pertama kali ketika kita belum pernah sekalipun masuk ke dalam Google Classroom, maka akan seperti ini. Dan nantinya kita akan membuat kelas, bagaimana kita memasukkan murid dan lain sebagainya. Di sebelah kiri itu ada bagian kelas, kalender, kelas yang diarsipkan, dan setelan. Dan kita bisa menambahkan kelas di bagian kanan dengan tanda plus, buat kelas, kemudian kita masukkan di situ nama kelasnya wajib kita isi, dan bagian yang lain itu bisa kita isi untuk kemudian nanti ataupun langsung kita isi terlebih dahulu. Namun yang harus kita isi adalah di nama kelas. Kita misalkan isikan dengan nama kelas Khadijah, kemudian di bagian yang lain kita khususkan di mata pelajaran, kita klik tematik. Yang lainnya bisa kita kosongkan, kemudian kita klik buat dan kita tunggu, nantinya akan muncul satu kelas yang sudah kita buat. Ya, seperti ini kelas yang sudah kita buat. Di bagian atas itu ada kode kelas yang kita bisa bagikan ke murid melalui pesan aplikasi, bisa WhatsApp ataupun pesan aplikasi pesan yang lainnya. Kita bisa bagikan untuk agar murid kita bisa bergabung. Namun nanti juga kita bisa membuat mengundang siswa. Di bagian bawah ini adalah bagian chat untuk kita bisa chat seperti di WhatsApp.
Kita bisa mengundang siswa secara langsung, yaitu dengan mengetikkan alamat akun Google Classroom oleh anak-anak, ya. Kita ketikkan alamat akun Google Classroom anak-anak, dan nantinya akan dibaca oleh sistem di situ. Ketika muncul betul, maka akan muncul, kemudian kita tinggal klik. Dan kita jika sudah memiliki akun Google Classroom murid-murid kita bisa memasukkan semuanya agar nantinya memudahkan murid kita untuk bisa bergabung di kelas yang sudah kita buat. Jadi kita tinggal ketik saja, copy paste dari yang sudah kita punya, kita masukkan semuanya, kemudian kita undang semuanya dengan cara klik mengundang. Nantinya di situ akan tertulis ada tindakan, yaitu murid siapa saja yang akan diundang. Dan berikut tampilan ketika kita mengundang murid kita, maka di tampilan murid akan ada kelas Khadijah dan murid tinggal klik gabung. Jadi itu nantinya akan memudahkan murid kita untuk gabung tanpa perlu memasukkan kode kelas, ya. Itu cara kita mengundang murid, ataupun nanti kita juga bisa memberikan kode kelas yang sudah ada di dalam kelas yang kita buat. Demikian panduan singkat bagaimana caranya menambahkan akun Google Classroom di perangkat komputer yang kita miliki, dan pertama kali memulai Google Classroom serta membuat kelas dan mengundang murid kita masuk ke dalam kelas yang sudah kita buat. Selanjutnya akan kami jelaskan hal yang sama, namun dengan menggunakan HP. Di bagian yang kedua ini, saya akan menjelaskan hal yang sama dengan cara menggunakan HP. Kita cari bagian pengaturan, kemudian kita klik bagian pengaturan tersebut. Setelah itu kita cari akun dan pencadangan atau akun gitu ya. Kemudian kita kembali masuk lagi ke bagian akun. Di situ nanti akan ada berbagai pilihan. Kita cari paling bawah, yaitu tambah akun. Nah, di situ nanti akan ada pilihan, kita cari Google. Kita kemudian klik bagian Google, dan kita akan dibawa masuk untuk menambahkan akun Google kita. Nah, di situ kita masukkan email akun Google Classroom yang sudah kita siapkan tadi. Kita masukkan sama seperti waktu kita memasukkan di komputer. Kita masukkan akun Google Classroom kita ketikkan, kemudian setelah selesai kita klik berikutnya. Nanti kita akan diminta untuk memasukkan sandinya. Kita masukkan sandi terakhir yang kita buat. Setelah selesai kita masukkan sandi, kemudian klik berikutnya. Kemudian kita akan disambut dengan halaman selamat datang. Kita klik terima. Selanjutnya akan kita buat sandi baru, sama seperti waktu kita masukkan di komputer. Kita klik aja buat sandi baru, kemudian ketik juga konfirmasinya. Setelah itu klik berikutnya, dan di situ nanti kita klik saja saya setuju. Kemudian nanti akan muncul kembali setuju, kita klik aja. Nah, di situ akun kita sudah kita tambahkan. Kita bisa melihat apakah akun Google Classroom kita sudah masuk atau belum. Ya, kita sudah masuk. Kemudian kita tinggal keluar aja dari pengaturan, dan kita cari Google Classroom. Jika memang kita belum menginstal aplikasi Google Classroom, maka kita cari di Play Store. Kita ketikkan Classroom. Ya, nanti akan keluar. Kemudian kita install. Kita tunggu sampai selesai menginstal. Jadi kalau memang di HP itu harus kita install aplikasinya. Kemudian kita buka hasil instalan tadi, dan nanti kita akan dibawa masuk ke halaman di awal di muka seperti ini. Kita tinggal klik mulai. Di situ akan muncul beberapa akun yang ada di perangkat kita. Tinggal kita pilih akun yang sesuai dengan yang tadi kita masukkan. Kita klik, kemudian klik OK. Dan nantinya kita akan dibawa ke halaman awal sama seperti di komputer tadi. Karena kita seorang guru, maka kita pilih saya sebagai seorang pengajar.
tampilan awal ketika kita baru pertama kali hampir sama persis ketika kita membuka di komputer. Jadi cara membuat kelasnya pun sama seperti ketika kita membuat kelas di komputer. Kita buat kelas, kemudian kita masukkan nama kelasnya yang harus diisi wajib. Kemudian boleh yang lainnya diisi atau kosong, kita isikan di mata pelajarannya. Kita buat. Nah, tampilannya pun hampir mirip ketika tampilan seperti di komputer. Ya, hampir mirip. Jadi hampir sama persis. Dan di bagian kiri itu juga kita sama, ada bagian kelas, kalender, notifikasi, dan lain sebagainya. Dan kita bisa men-setting kelas kita di sini. Bedanya di settingannya adalah kalau kode kelas kita di HP ini ada di settingan, dan link Google Meet-nya juga ada di setting atau di setelan. Sedangkan kalau di komputer kita bisa lihat di muka awal, di bagian awal kelas itu sudah muncul kode kelas dan linknya. Sedangkan kita harus buka di setelan. Kita bisa klik simpan. Cara menambahkan anggota itu juga sama persis seperti di komputer, jadi tidak perlu saya jelaskan kembali karena sama persis caranya. Jadi begitu panduan singkat untuk menambahkan akun Google Classroom kita di HP, kemudian menambahkan kelas, mengundang siswa atau murid. Semoga bisa bermanfaat, dan nantinya kedepannya insya Allah video-video terkait Google Classroom akan kami berikan, akan kami share kembali di channel ini. Jadi terus pantau channel ini agar nantinya Bapak Ibu bisa belajar lebih maksimal terkait dengan Google Classroom. Dan semoga kedepannya pembelajaran jarak jauh dengan Google Classroom ini bisa bermanfaat dan kita bisa menggunakan berbagai fasilitas yang disediakan oleh Google Classroom dengan maksimal sehingga pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.